Siapa yang tidak ingin menjadi pasangan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu, hampir semua wanita menjawab mau. Namun di balik itu, ternyata ada wanita yang menolak cinta sang Nabi. Siapa wanita yang berani menolak cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan tentang kisah perempuan yang menolak lamaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Khadijah maupun istri-istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Wanita inilah yang menjadi cinta pertama dan yang menolak lamaran Rasulullah hingga 2 kali. Wanita tersebut bernama Fahitah binti Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Hani. Ummu Hani lahir pada 576 Masehi. Beliau merupakan saudari kandung Sayyidina Ja'far bin Abu Talib dan Ali bin Abu Thalib dan Aqil bin Abu Talib. Ummu Hani merupakan seorang perempuan keturunan Bani Hashim, putri paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani adalah sepupu dan cinta pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga adalah teman masa kecil beliau. Rasulullah pertama kali meminang Ummu Hani sebelum ia menerima wahyu kenabiannya. Rasulullah kala itu menyampaikan niatannya untuk meminang kepada Abu Talib yang tak lain merupakan pamannya. Tapi sayang, Abu Talib telah lebih dahulu menjodohkan Ummu Hani dengan Hubairah bin Abi Wahab yang lebih dulu meminang anaknya. Apalagi Ummu Hani juga menerima pinangan Hubairah dan tak mungkin dibatalkan. Keduanya pun akhirnya menikah. Dari pernikahan tersebut, Ummu Hani dan Hubairah dikaruniai 4 orang anak, diantaranya Amrah, Jadar, Hani, Yusuf, dan mereka tinggal di Mekah. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah untuknya, Rasulullah pun akhirnya menemukan sosok perempuan yang menjadi cinta sejatinya, bahkan menjadi istri pertama Rasulullah dan mendampingi dakwah beliau. Dia adalah Siti Khadijah, seorang wanita cantik yang terhormat sekaligus kaya raya. Siti Khadijah adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditakdirkan tidak berjodoh dengan Ummu Hani. Ummu Hani pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah ketika terjadi penaklukan Makkah. Namun, keislamannya tidak diikuti dengan sang suami. Hubairah memilih untuk kabur ke Yaman tanpa memeluk Islam. Hingga wafat, dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa perhatian anak dan istrinya. Kemudian tak berselang lama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul. Hal ini menyebabkan Ummu Hani berpisah dengan suaminya karena sang suami Hubairah enggan masuk Islam dan lari keluar Mekah saat Fathu Mekah. Suami Ummu Hani pun meninggalkannya dan Ummu Hani merawat ke-4 anaknya seorang diri. Mengetahui hal itu, kemudian Rasulullah pun kembali meminang Ummu Hani untuk kedua kalinya. Namun, lagi-lagi Ummu Hani menolak. Ia beralasan takut jika menikah dengan Rasulullah, maka akan mengabaikan anak-anaknya. Dengan halus, Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada pendengaran dan penglihatanku sendiri. Namun, hak suami sangatlah besar hingga aku merasa takut apabila melayani suami, kemudian anak-anakku terlantar. Dan jika aku mengurusi anak-anak, aku khawatir hak-hak suamiku tidak bisa kupenuhi." Jawab Ummu Hani saat menolak lamaran kedua Rasulullah. Intinya beliau takut jika nanti menikah dengan Nabi tidak bisa menunaikan hak suami dengan maksimal, lebih-lebih menjadi istri seorang Nabi. Mendengar hal ini, Rasulullah berbesar hati, bahkan ketika ditolak beliau langsung memuji Ummu Hani dengan berkata, "Sebaik-baiknya wanita yang bisa menunggangi unta adalah wanita Quraisy, karena dialah orang yang paling sayang kepada putranya, dan pada saat yang sama dia juga yang paling perhatian pada suaminya." Diriwayatkan oleh Bukhari
Muslim dan Ahmad. Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Dari rumahnya, di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, sebuah kemukjizatan pernah terjadi. Kediamannya yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Isra Miraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering mengunjungi Ummu Hani di rumahnya. Lebih khusus lagi, setelah pamannya Abu Talib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummu Hani, melakukan salat malam lalu tidur di sana. Malam itu, rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat paling mulia, Jibril alaihi salam, untuk menjemput Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanalah peristiwa Isra Miraj bermula. Perjalanan 1 malam menuju Yerusalem dan Sidratul Muntaha dimulai. Saat fajar tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian beliau mengabarkan kepada Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Riyadus Shalihin, Ummu Hani juga pernah menemui Rasulullah di hari penaklukan kota Mekah. Ia menceritakan, "Aku pergi menemui Rasulullah pada tahun penaklukan kota Mekah. Saat itu beliau sedang mandi dan putrinya Fatimah menutupinya dengan tabir. Kuucapkan salam. Beliau di balik tabir bertanya, 'Siapa itu?' 'Aku, Ummu Hani binti Abi Talib,' jawabku. 'Marhaban Ummu Hani,' sambut beliau. Usai mandi, beliau menunaikan sholat 8 rakaat dengan berbalut 1 pakaian. Setelah syalat, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, saudaraku Ali bin Abi Thalib ingin membunuh seseorang yang aku lindungi, Fulan bin Hubairah.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Sungguh kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani.' 'Jika demikian jelas masalahnya,' jawab Ummu Hani. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abi Lailan, ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan syalat duha kecuali Ummu Hani. Sungguh ia pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumahnya pada hari Fatu Makkah, lalu beliau mandi dan melakukan syalat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat syalat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya." Hadits riwayat Al-Bukhari. Dari Ummu Hani, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya, "Peliharalah kambing wahai Ummu Hani, karena ia pergi dengan kebaikan dan kembali dengan kebaikan." Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang beliau riwayatkan. Tidak ada sumber yang dapat dijadikan rujukan tentang kapan wafatnya Ummu Hani. Kabar yang disepakati tentang usianya adalah Ummu Hani hidup hingga lebih dari 50 Hijriah. Begitulah cerita mengenai Rasulullah dan Ummu Hani yang menolak pinangan Rasulullah sebanyak 2 kali. Bagaimanapun, jodoh memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika saat ini kita mencintai seseorang tetapi tidak jadi disandingkan dalam sebuah ikatan pernikahan, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kita semua. Sebagaimana Rasulullah yang mendapat jodoh yang terbaik seperti Siti Khadijah yang menjadi wanita tangguh di zamannya. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.